kita masih diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan segala kegiatan tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini dengan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan berkah sehat ini kita terus dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah masuk di 45 hari lebih ya untuk kampanye. Masa kampanye kita sudah lebih dari 40 hari, menginjak ke detik-detik terakhir 1 bulan menjelang 14 Februari. Kenapa kami gelar pada hari ini diskusi terkait dengan pemilu? Harapannya kami mengingatkan kepada para tim kampanye bahwasanya ada jadwal kampanye di media mainstream mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Harapannya digunakan sebaik-baiknya oleh para tim kampanye, para peserta pemilu, baik ke Pilpres, DPD, DPRD, provinsi, kota, sampai dengan DPR RI. Harapannya kita mengingatkan kembali bahwa ada yang berbeda dengan pemilu 2019. 2019 tidak ada kampanye di media mainstream. Di 2024 ada, meskipun hanya 21 hari, mulai 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Ini harapannya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para tim kampanye, baik peserta pemilu baik Pilpres maupun pemilu legislatif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan kehadirannya. Kita diskusi santai mawon. Harapannya ini bisa memberikan ruang tersendiri di media kami, karena kami ada beberapa platform, ada Malang Posko Media Orang, ada Malang Posko Media.id, ada juga di media sosial kami, Instagram, di X, juga kami juga ada di YouTube. Semua platform, multi platform kita gunakan. Harapannya bisa mewarnai kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di Malang. Para undangan, bapak-bapak semua yang kami hormati, pada siang hari ini kita mencoba untuk mengulik sedikit bagaimana sih kampanye sudah 40 hari lebih. Ini kalau di daerah harus mengkampanyekan Pilpres, mengkampanyekan yang caleg itu harus kampanye diri sendiri, yang partai itu harus berusaha bagaimana mendulang suara sebanyak-banyaknya dengan segala strategi. Kalau strategi tak mungkin diomongkan, tapi kami mencoba untuk mengulik bagaimana ya usaha dari masing-masing tim kampanye. Kami hari ini mengatasnamakan tim kampanye masing-masing calon pasangan capres dan cawapres yang ada di Malang, khususnya di Kota Malang. Karena kalau melihat jumlah pemilih di Malang ini kan lumayan besar. Yang paling besar memang di Kabupaten Malang. Ada jumlah 2 juta sekian. Dengan 33 kecamatan, jumlah pemilih DPT-nya 2 juta lebih. Kalau di Kota Malang, jumlah DPT-nya 600 sekian. Kalau di Kota Batu, sekitar 120.000 sekian. Karena ya itulah, kalau di Kota Malang, insya Allah agak lebih, dia tengah-tengah. Di angka 600 DPT. Nah, kalau di Kabupaten Malang, dengan angka 2 juta DPT kan ya luar biasa, effortnya luar biasa. Karena itu kami berusaha untuk ya sharing lah, kira-kira di kampanye yang ada di daerah ini bagaimana. Apalagi kalau di PDIP sudah punya target hat-trick. Ini kan luar biasa kalau hat-trick Pilpres, pemilu Pileg, partainya juga harus hat-trick. Ini bagaimana kira-kira strategi bagaimana untuk mendulang kepercayaan masyarakat. Apalagi setiap kali debat capres maupun cawapres itu mesti ada warna tersendiri. Apakah itu juga berpengaruh kepada di daerah? Apakah juga berpengaruh kepada nanti pilihan caleg ataupun pilihan partai itu sendiri? Ya, untuk yang pertama kali mungkin akan kami berikan kesempatan kepada tim kampanye dari paslon nomor 1, Mas Anas. Waktu dan tempat dan saya Alhamdulillah. Pertama-tama
kami atas nama perwakilan Capres 01 ucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kita. Ini forum ke berapa ya? Kebetulan kami memang yang tadi kalau bahasanya Bang J itu bagian paper, jadi kalau urusan diskusi, urusan debat masalah capres lalu kita yang didorong. Jadi udah forum keempat ini, jadi debat 3 kali, sekarang belum waktunya debat sudah suruh diskusi lagi menjelang debat keempat. Saya kira menarik memang bicara tentang diskusi capres karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kita sedang memasuki era transisi istilahnya transisi pemerintahan yang dari pemerintahan yang sudah 10 tahun atau 2 periode berjalan, sekarang masuk pada transisi pemerintahan menuju periode di selanjutnya. Jadi memang saya lihat di 2024 ini sedikit lebih menarik atau mungkin sedikit lebih seru daripada sebelumnya yang petanya agak sedikit sederhana. Jadi kalau bahasa itu ada cebong, ada kampret kan begitu. Kok sekarang sudah nggak jelas ini cebongnya ke kampret, kampretnya ke cebong. Jadi di bawah sangat dinamis. Terus kemudian ya karena di debat-debat kemarin dari debat 1 sampai debat ke-3 sudah cukup hangat ya, saya kira di sini kita tidak perlu lebih menghangatkan lagi. Kita cukup diskusi ringan-ringan saja, tipis-tipis, karena saya lihat di Kota Malang atau di Malang Raya juga sangat kondusif. Entah karena apa, memang kulturnya saya kira. Kebetulan kita juga selain urusan pilpres kan juga kita masing-masing ini juga beririsan dengan urusan pemilu legislatif. Jadi memang harus pembagian konsentrasi dan lain-lain memang harus kita fokus betul. Dan saya belum melihat sejak kampanye resmi ada paslon atau calon presiden dari baik 1, 2, 3 yang kampanye resmi di Malang. Kayaknya belum. Entah kalau saya tidak tahu. Tahu saya belum ada yang memang kampanye terbuka, ya, kampanye akbar atau kampanye dengan mendatangkan masa jumlah besar di Malang Raya. Mungkin sebentar lagi, karena biasanya tradisinya di Malang Raya ini pasti selalu menjadi dilewati lah, karena mungkin posisi daerahnya juga sangat strategis. Kembali ke persoalan pilpres, kita melihat bagi kami calon 01 kami cukup optimis karena memang kita lihat di pasangan 01 ini kombinasinya cukup bagus. Artinya dua-duanya ini adalah background aktivis, memang 2 calon yang memang tidak ujuk-ujuk muncul. Artinya mereka berdua ini lahir dari proses sejarah di tempat zaman, mulai jadi aktivis sampai memimpin partai, mulai dari aktivis sampai memimpin daerah. Ya memang ini momentum terbaik bagi para aktivis saya kira untuk kemudian memang menunjukkan kualitasnya untuk diadu dengan calon-calon yang lain. Dan peta geopolitik di Kota Malang saya kira juga cukup bagus bagi pasangan 01. Kita sudah beberapa kali mungkin melakukan cek sound atau tes the water gitu. Jadi dari sebelum masa kampanye waktu kemarin kami kebetulan dari Partai Kebangkitan Bangsa juga melakukan acara jalan sehat di Jalan Ijen. Kemarin kita juga sekaligus cek sound bahwa animo masyarakat yang mendukung pasangan 01 cukup besar. Jadi teman-teman juga melihat sendiri di sana. Nah, kita sedang menunggu ini apakah paslon ada jadwal resmi ke Malang lagi atau tidak. Kita siap untuk menyambutnya. Dan di proses itu kita cukup terkaget-kaget dengan besarnya organ-organ relawan 01 yang muncul, terutama di sosok capres kita. Jadi relawan-relawan Anies itu cukup besar muncul, dan mereka ya kita tahu lah bagaimana kondisi
finansial dan lain-lain di tiga paslon. Jadi kalau 01 ini spesialis bantingan istilahnya. Jadi kita nggak ada ini. Jadi kalau mungkin paslon lain mungkin ada yang top down ya. Jadi urusan anggaran kampanye dan lain-lain mungkin dari atas menuju ke bawah. Kita spesialis bottom up. Jadi kalau ada acara kita selalu bantingan istilahnya. Tapi itu tidak masalah. Kita melihat bahwa ternyata para pendukung 01 ini cukup organik di Kota Malang. Jadi mereka ada yang urunan, bikin kaos sendiri, bikin atribut sendiri dan lain-lain. Jadi mengimbangi kami yang dari koalisi parpol yang juga melakukan hal yang sama. Jadi mesin partai jalan, terus kemudian relawan-relawan juga cukup banyak tumbuh di Kota Malang. Saya sampai bingung, nama-namanya itu aneh-aneh. Jadi singkatan-singkatannya itu banyak sekali. Ada mungkin dari tabulasi awal kita, karena kita juga punya semacam posko ya, posko pemenangan secara resmi di kampanye daerah Amin Kota Malang. Jadi teman-teman yang hadir yang sering diskusi dengan kita itu cukup banyak. Ada sekitar 15-20 organisasi relawan di Kota Malang yang ada di database kami, yang di luar saya tidak tahu. Jadi kekuatan 01 ini memang saya kira ada di apa istilahnya, ada di silent majority. Jadi teman-teman yang secara preferensi politik itu sudah punya, karena identitas identitas karakter branding 01 kan cukup jelas, jadi perubahan. Jadi artinya bahwa bagi masyarakat yang hari ini mungkin kurang puas ataupun mungkin perlu melihat bahwa Indonesia ini perlu perubahan, perlu hal yang baru, perlu pemimpin baru, secara preferensi politik pasti akan lebih banyak mengarah ke 01 daripada yang lain. Nah itu mereka-mereka yang sebenarnya tidak terafiliasi dengan partai politik, tidak terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang lain, hanya masyarakat biasa yang punya preferensi ke sana, dan itu muncul ketika ada momentum-momentum tertentu. Kayak misalkan kemarin ada Jalan Sehat yang menghadirkan tiba-tiba puluhan ribu orang datang. Nah itu kan orang-orang yang secara tidak digerakkan oleh modal, artinya tidak ada masa bayaran. Kita mau bayar segitu banyak orang dari mana? Jadi mereka datang dengan sendirinya, berinisiatif, mengambil kupon dan lain-lain, itu dari mana-mana kita sampai kaget. Nah itu menjadi salah satu ukuran optimisme kita bahwa nanti suara 01 di Kota Malang atau Malang Raya pada umumnya saya kira akan cukup bagus. Tinggal kemudian tentunya harus ditunjang dengan kerja-kerja politik koalisi juga. Saya kira itu mungkin dari awal yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin bisa kita lanjut dengan diskusi-diskusi ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas, gambaran singkat terkait dengan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh tim kampanye dari pasangan 01. Ini kita selanjutnya ke tim kampanye pasangan calon nomor 3 pada Bang J, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin juga kesekian kali kami harus turun gunung bahasa saya ketika kami diundang untuk berdialog dalam rangka untuk proses kampanye maupun sosialisasi pasangan calon. Alhamdulillah tadi Mas Anas sudah nggak usah debat, ngobrol lah. Kita sudah pusing ketika melihat debat-debat yang kemarin. Biar kita tidak salah omong lagi gitu loh. Gak khawatir saya salah omong gitu. Jadi beberapa hal mungkin singkat yang perlu saya sampaikan. Pada prinsipnya tim pemenangan Sabar Kota Malang pasangan Ganjar Mahfud, kami kemarin agak risau ketika kami belum menemukan kantor untuk tim pemenangan Jabar. Karena bagi kami ya, ini pasangan nomor telu juga kantornya nomor telu. Berarti dari rukun nomor telu, omah nomor telu. Dan alhamdulillah ketemulah di Jalan Diponegoro nomor 3, dan kita tidak sewa, kita dipinjami oleh salah satu relawan kita. Ini poin sama yang disampaikan pasangan 01, bahwa kita
gotong royong bahasa kami, bahasa Mas Anas tadi bandingan. Inilah semangat kami di 03 bahwa kemenangan kami adalah kemenangan rakyat. Sumber dana kami dari rakyat. Kami sudah pengalaman menghitung, bahkan beberapa pemilu sebelumnya melalui mesin partai, penghimpunan dan mengumpulkan massa itu jauh lebih mudah daripada mendulang suara. Maka insya Allah kami juga akan ngerem terkait dengan kampanye-kampanye terbuka. Karena ini, ya mohon maaf, mungkin nggak terlalu efektif untuk mendulang suara. Kalau sekedar mengumpulkan suara, ya, saya nggak tahu nanti pasangan calon yang lain. Tapi kami ada kesepakatan untuk kampanye terbuka akan kami batasi. Dan saya yakin ini diamini oleh 01. Kalau 03 yang ngomong pasti 01 mengamini begitu aja gitu kan. Nah, karena tidak ada 02 ya saya sebut 01 kan gitu kan. Yang kedua, bahwa kami tetap untuk pemenangan. Kami tidak pernah meninggalkan koalisi partai politik sebagai mesin pendulang suara. Ya, ini kami bersama 4 partai politik terus bahu-membahu, gotong royong, segmen mana yang harus kami tuju, kemudian metode apa yang harus kami gunakan. Nah, yang ketiga, kami juga tidak bisa melepaskan namanya barisan relawan. Tim relawan di pusat itu jumlahnya ratusan yang kemudian terverifikasi menjadi 70 sekian. Di Kota Malang juga puluhan. Tapi ini kami lakukan verifikasi ulang. Siapa relawan-relawan yang begitu banyak itu kami akomodir. Itu salah satu tugas utama di pemenangan cabang Ganjar Mahfud di Kota Malang. Karena relawan itu adalah juga menjadi bagian tulang punggung kami. Karena mereka kadang yang bikin tahu sendiri sing dalu ya ono kan gitu kan. Mereka kadang juga sambat, kadang-kadang semangat. Itulah relawan. Dan kami harus mengelola itu sebaik-baiknya sehingga bahwa kemenangan Ganjar Mahfud itu betul-betul adalah kemenangan dari bawah. Yang keempat, bahwa kita melihat tadi kalau ada transisi kekuasaan, bagi kami sekarang ada transisi psikologis kekuasaan. Gitu. Jadi ada transisi psikologis kekuasaan yang kemarin mungkin 1 tahun yang lalu kami mungkin PDI Perjuangan masih dianggap partai penguasa. Maka posisi sekarang adalah transisi. Sehingga kami juga harus adaptasi bahwa hanya satu kemenangan yang harus kami raih. Kami harus menang bersama rakyat. Kami menang bukan karena mendulang atau membayar kekuasaan. Dan PDI Perjuangan dalam hal ini mungkin sebagai patron utama mesin penggerak pasangan calon Ganjar, kami sudah terbiasa menjadi oposisi. Ini modal semangat kami, jadi tidak hanya amunisi. Yang kedua, bahwa kami tidak akan pernah mengkampanyekan hal-hal yang sekiranya itu di luar kemampuan untuk eksekusinya nanti. Maka satu andalan dari pasangan Ganjar Mahfud itu bahwa soal KTP sakti. Penjelasan banyak makna. Karena kalau kita identifikasi bentuk bantuan apapun, bahkan susu gratis pun, toh ujung-ujungnya nanti basisnya melalui database. Apa bedanya dengan misalkan gantungan tunai? Bahwa kami sadar sekarang pada transisi kekuasaan, ya kan? Tapi saya, ya, sehingga KTP saksi yang kemudian itu dikembalikan itu adalah jurus utama. Nanti panjang lebarnya baru bisa kita perdebatkan celah-celah yang mana. Tetapi kami meyakini kemenangan harus bersama rakyat dan kami tetap akan komitmen melawan tirani. Jadi pasangan Ganjar Mahfud, kami tetap komitmen akan melawan tirani. Ini adalah cita-cita demokrasi juga, bagian demokrasi. Kalau Indonesia mau demokrasi yang maju. Terakhir, bahwa kalau dilihat dari sosok capres dan cawapres,
insya Allah semuanya ideal. Tapi karena kami dari tim pemenangan, ya kami menganggap pasangan 03 yang paling ideal. Ya nanti Gus Murino saya panggil Gus saja, tapi yang 02 yang paling ideal kan begitu kan. Tadi kalau pasangan Muhaimin, Amin, intelektual, aktivisnya, Anies Muhammadiyah, Muhaimin NU, oh sama. Pak Ganjar itu ya NU, Mahfud itu ya SMP. Jadi nggak usah dipertentangkan soal ini NU Muhammadiyah, soal nasionalis religius. Siapa ya? Kamu pasangan Ganjar Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang J. Mas Moreno, Ya. Mas Ana tadi sudah bicara, Bang J tadi juga sudah bicara. Kita diskusi tipis-tipis, Mas Moreno. Ini bagaimana mengetuk atau meraih hati pemilih di Malang. Karena kalau di daerah ini kan ya double-double. Satu sisi harus memenangkan capresnya, Betul. satu sisi bagaimana nasib partainya, harus bisa lolos ke parliamentary threshold. Kemudian juga kalau yang partai besar mungkin aman. Kalau partai yang kecil kan harus berjuang terhadap partainya sendiri. Termasuk tim kampanye, tim pemenang di masing-masing daerah yang sebagai caleg juga harus berjuang untuk dirinya sendiri. Inilah uniknya yang ada di daerah. Karena itu kami kemas dengan ya diskusi tipis-tipis, diskusi kita sambil santai, bagaimana tim pemenangan di daerah ini mengklik itu semua agar tadi bisa happy ending. Diri sendiri juga bisa lolos, partainya juga bisa bagus suaranya, calon presiden, cawapresnya juga bisa landing. Harapannya bisa seperti. Nah ini bagaimana tim pemenang yang ada di daerah mengklik ini semua gitu. Jadi memang menghadapi pesta demokrasi ini dan juga pesta rakyat ya, itu diperlukan tenaga dan fisik yang prima ya. Kita harus mengelola bagaimana tadi Mas sampaikan, bagaimana meng-create sosialisasikan program dari kami Asa Cita, dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman koalisi di mana Paslon 02 ini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga responnya juga bagus, dan kami terus bergerak terkait dengan program. Kami saat ini fokus kepada program 8 program tersebut, salah satunya ya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dari mulai kick off pertama kali itu kita keliling-keliling Mas, kita keliling-keliling khusus di Kota Malang ya. Kita bicara Malang Raya, fokus lagi di Kota Malang saat ini. Itu sudah hampir 10.000 kita keliling-keliling untuk makan siang gratis, mensosialisasikan program untuk Paslon 02. Dan juga yang saya lihat itu kan kita program ini melanjutkan pembangunan dan juga melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, sehingga hasil dari kinerja Pak Jokowi yang kami dan kita ketahui adalah 80% masyarakat itu sangat puas. Nah, kuenya kami di koalisi internal saya ini juga saya mendorong teman-teman partai lain, ayo harus dapat kutil ini ya, respon impactnya, harus dapat impact dari 80% tersebut. Kita ayo share kepada teman-teman koalisi yang ada di koalisi Paslon 02, sehingga saat ini kami kompak, alhamdulillah terus bergerak di masyarakat sampai akhir hari ini. Saya telat karena mohon maaf ya. Terkait tadi disampaikan juga, mungkin sebelum saya datang dari Paslon 01, 002, 03 itu wajar bahwa kami itu yang paling ideal itu adalah di mata kami bertiga masing-masing. Tapi kami yakini Mas bahwa salam sekali putaran itu berjalan ya. Hasilnya salam sekali putaran. Kenapa? Alhamdulillah kita terus setiap bulan ada beberapa lembaga survei yang dibilang dari sana pada dari sini ya, kita rangkul. Hasilnya saat ini di atas 50% untuk Kota Malang. Nah yang ini yang harus saya rawat terus, terutama untuk pemilih pemula dan juga teman-teman dari mahasiswa. Ini ada aspirasi teman-teman semuanya, bahwa teman-teman mahasiswa itu yang kita tahu Kota Malang adalah kota pendidikan. Mereka ingin punya hak
mencoblos mereka untuk bisa memilih di sini. Tapi yang pasti mereka memilih untuk pilpres ya Mas ya. Gitu. Jadi kami dari paslon 02 ya ada pun kritik dan pada saat perjalanan ini kita cobetin aja, kita senyumin aja. Dan saya ini juga di antara kami bertiga di sini juga seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah golputnya itu tinggi dan juga selain itu mungkin pada saat menuju hari H ini kita menjaga kekompakan terutama di internal kami dan juga kita tetap mencoba untuk memberikan contoh yang baik pada saat pemilu dan kampanye khususnya. Mungkin itu dari saya, kita diskusi tipis-tipis. Terima kasih undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali utara. Terima kasih Mas Moreno. Ya itulah rona-rona ketika kita masa kampanye, karena masa kampanye sudah lebih dari 40 hari menuju ke detik-detik terakhir 1 bulan. Ini saya juga mengingatkan Mas Moreno, jangan lupa di tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari ada kampanye di media mainstream. Ini yang membedakan kampanye di 2019 dengan 2024. Ada masa kampanye di media mainstream. Nah, kami juga memanfaatkan itu di 21 hari terakhir kita akan gas untuk kampanye di media mainstream.